Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Kalau tadi sudah seputar Piala Eropa 2024, kali ini kita akan membahas topik lainnya yaitu terkait longsor yang terjadi di salah satu tambang ilegal. Iya, ini kabar duka datang dari kawasan Gorontalo ya, di mana ada sekitar 100 lebih korban yang menimpa ini ya di Gorontalo ini, di mana longsor terjadi pada hari Minggu 7 Juli 2024 pada dini hari di Desa Tulobolo, Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, seiring hujan deras di wilayah tersebut. Dan puncak hujan di kisaran pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini menyebabkan tanah bergerak dan mengakibatkan longsor di lokasi yang juga menjadi penambang emas ilegal. Material tanah bergerak dan menimbun kawasan yang dilaluinya sepanjang sekitar 150 meter. Bencana tanah longsor ini terjadi pada kegiatan pertambangan tanpa izin yang berada di area wilayah kontrak karya PT Gorontalo Minerals. Dan pemirsa, puluhan orang melakukan penambangan dan pencarian emas di lokasi ini tidak mampu menyelamatkan diri dan tertimbun longsor. Sehingga sebanyak 230 orang personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan untuk pencarian korban longsor tambang di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo. Dan berdasarkan data dari Posko Aduan Pendataan hingga Selasa pagi, terdata 117 orang korban dan 20 orang meninggal dunia dan 46 korban selamat serta 51 orang dalam pencarian. Ya, dan pemirsa, untuk saat ini jenazah korban meninggal selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan pihak Polda Gorontalo juga telah mendatangkan anjing pelacak untuk memudahkan proses pencarian korban yang diduga kuat tertimbun longsor. Dan hingga saat ini ya pemirsa, kalau kata Basarnas Jessica, memang korbannya ini bukan hanya dari pegawai penambang ilegal saja, tetapi juga ada masyarakat sekitar yang berjualan makanan di sekitar tambang itu. Ya, pemirsa, Kepala Kantor Pencarian SAR Gorontalo Herianto juga menyebut kalau proses pencarian dan penyelamatan korban dilakukan dengan sistem estafet. Jadi dibagi jadi beberapa tim. Ada sekitar 8 tim, ini untuk estafet korban sampai ke lokasi posko, kemudian ini dengan jaraknya sekitar 3 sampai 5 meter. Nah, memang estafet ini dibutuhkan di Jessica karena titik dari jalan besar menuju ke titik tambangnya ini sekitar lebih dari 20 km harus berjalan kaki. Karena memang akses kendaraan tuh tertutup ya karena longsor, jadi mungkin harus dilakukan seperti estafet. Ini pada Senin petang kemarin pemirsa, pencarian sempat dihentikan karena cuaca buruk seiring terjadi hujan. Dan selain itu, medan yang cukup sulit yang dilalui juga jadi kendala sehingga para personel pun harus berjalan kaki sejauh 27 km dari posko SAR induk ke lokasi tambang. Dan pencarian pun dilanjutkan pada Selasa pagi. Oke, jadi karena ada cuaca buruk pada kemarin, kemudian harus diberhentikan untuk sementara dan baru dilanjutkan pada pagi hari ini, pemirsa. Dan hingga Selasa siang tadi ya pemirsa, proses identifikasi hampir rampung dan evakuasi korban berjalan lancar. Kita berharap tidak ada lagi hujan ya, karena kalau ada hujan ini akan menghambat lagi untuk evakuasi. Dan supaya lebih cepat ya untuk pencarian korban dan juga kelancaran untuk pencarian korban. Dan pemirsa, untuk diketahui keseluruhan korban terdiri dari warga lokal Bone Bolango, Gorontalo, Mongondo, kemudian di Sulawesi Utara dan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan ada 1 orang korban meninggal yang masih belum diketahui untuk identitasnya. Personel yang berada di posko SAR Tulobolo juga berupaya mengumpulkan data-data dan identitas dari para korban, baik yang dihimpun dari personel di lokasi tambang dan juga untuk dari keluarga korban yang selamat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bone Bolango, Akril Babiongo, mengatakan selain evakuasi korban, tim telah mengosongkan area di sekitar lokasi kejadian. Ini tujuannya untuk mengantisipasi longsor susulan yang bisa kapan saja terjadi. Dan diduga ada sekitar 5.000 hingga 7.000 orang yang berada di wilayah penambangan emas ilegal tersebut, Gemma dan pemirsa. Jadi total kalau kita data ya dari Basarnas pada siang ini ada 104 ya korban dan ada 44 yang mengalami luka berat dan ringan, sedangkan masih ada 48 orang hilang dan 12 orang meninggal dunia. Tapi masih ada yang belum diketahui ya identitasnya, Jessica.
Untuk kita berharap supaya cuaca mendukung sehingga pencarian korban ini bisa berjalan lancar dan bisa lebih cepat untuk identifikasi dari korban itu sendiri. Dan pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengatakan situasi pasca longsor di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo kini dalam tahap pemulihan. Selanjutnya, pihaknya akan memastikan status area kepemilikan areal tambang sebagai syarat penting untuk perbaikan, rehabilitasi, atau rekonstruksi. Pemulihan, ya. BNPB sudah turun juga ke sana dengan BPBD, kita sudah memberikan bantuan kebutuhan dasar. Tapi karena sifatnya longsor tiba-tiba, kemudian memang karena ada yang meninggal jadi kelihatannya berat gitu, tapi tidak ada seperti misalnya kejadian banjir seperti Sumatera Barat atau gunung meletus di Gunung Ruang sehingga ada pengungsi yang cukup banyak, tidak. Tapi lokasi tambang rakyat, Pak. Ya, Rekomendasi penutupan apa Pak, karena mengingat musim hujan dan Bone Bolango juga BNPB mau informasi. ya BNPB misalnya terkait itu kan kita berkaitan dengan pasca bencananya rehab rekon ya. Kalau kaitan dengan tambang, apakah harus ditutup, dibuka, BNPB tidak punya kewenangan ya. Nanti silahkan tanya ke instansi terkait. Tapi kita sebagai badan yang melaksanakan penanggulangan bencana, ya tentu saja korban yang meninggal itu dilakukan penanganan ya. Ada beberapa skema. Kalau BNPB tidak memberikan santunan ke yang meninggal. Tetapi korban yang tidak meninggal itu kalau rumahnya rusak ya kita perbaiki, kalau hancur kita ganti. Gitu. Kemudian infrastruktur juga yang rusak, apakah itu tambang, tapi kalau itu merupakan aset daerah, aset kabupaten dan pemerintah daerah tidak mampu, pemerintah mengajukan ke BNPB, BNPB akan melaksanakan perbaikan. Seperti itu. Iya, Gema dan pemirsa, sebetulnya kasus longsor di tambang ilegal ini bukan untuk pertama kalinya ya di tahun 2024 ini. Karena kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya juga pernah ada kasus yang sama, yaitu longsor yang terjadi di tambang ilegal. Dan kami sudah menyajikan beberapa data terkait dengan kasus longsor tambang ilegal di Indonesia. Kalau tadi di tahun 2024 yang terbaru pada hari Minggu kemarin di Gorontalo, kita akan lihat yang pertama di tahun lalu, di tahun 2023. Saat tahun 2023 kami mengambil salah satu kasus longsor tambang ilegal pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana pemirsa terdapat 8 orang penambang emas yang terjebak di dalam tambang emas rakyat Desa Pancurendang, Kabupaten Banyumas. Dan kalau kita lihat ini proses evakuasi dilakukan selama 1 minggu, namun tidak berhasil. Sehingga akhirnya upaya penyelamatan penambangan yang terjebak akhirnya harus dihentikan. Dan 8 orang yang terjebak di dalam lubang tambang yang dinyatakan hilang pemirsa. Dan mereka berada di dalam kedalaman 45 hingga 60 meter dengan kondisi lubang tergenang air. Dan pemirsa, pasca kasus longsor tambang ilegal yang ada di Banyumas ini, polisi menutup segala kegiatan pertambangan di lokasi dan kemudian melarang untuk melakukan adanya kegiatan penambangan lagi. Ya, kalau kita melihat di kasus tahun 2023, artinya pihak dari pemerintah dan juga pihak kepolisian atau otoritas terkait ini sudah menutup segala kegiatan pertambangan di lokasi dengan kondisi 8 orang korban dinyatakan hilang karena tidak mungkin untuk kembali mengevakuasi. Kalau ini di tahun 2023 pemirsa, kita akan melihat di tahun 2019 juga pernah terjadi kasus longsor tambang ilegal. Yang mana pada tanggal 13 Mei 2019 kita akan lihat bersama datanya untuk tahun 2019 pemirsa. Ini terdapat 5 orang meninggal dunia dan selain itu korban lainnya adalah 20 orang yang tertimbun akibat longsor di lokasi penambangan emas rakyat di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Pemirsa, longsor terjadi akibat hujan deras ditambah dengan struktur tanah yang labil. Yang mana sebelumnya longsor ini bukan pertama kalinya terjadi di Gunung Pongkor. Karena di Oktober tahun 2015, 12 penambang juga tertimbun longsor.
Jadi ini bukan pertama kalinya di tahun 2019 untuk di Gunung Pongkor, di tahun 2015 ini juga pernah terjadi. Ini sebetulnya perlu dilihat ya pemirsa, kenapa sebelumnya sudah ada longsor, kemudian beroperasi kembali dan akhirnya kejadian untuk kedua kalinya longsor di tambang ilegal. Tadi kita melihat di tahun 2013, kemudian di tahun 2019 yang bersamaan juga dengan tahun 2015 kasusnya, kita melihat juga di tahun 2022, tepatnya pada tanggal 29 Desember. Yang mana pemirsa, untuk tambang emas ilegal di Merangin Jambi ini mengalami longsor. Dan akibatnya ada 2 pekerja tewas karena tertimbun. Mereka tertimbun setelah lubang penambangan runtuh dan setelah kejadian ini, polisi langsung menerbitkan penambangan tanpa izin di daerah tersebut. Nah, jadi pemirsa, setelah adanya pengusutan dan juga evakuasi, polisi langsung menertibkan penambangan tanpa izin di daerah di Jambi. Nah, kalau kita sudah melihat ada tadi beberapa contoh kasus ya pemirsa terkait dengan longsor di tambang ilegal, baik itu di tahun 2022, di tahun 2015, 2019, dan juga di tahun 2022, tentunya pemerintah sepertinya sudah perlu ya melakukan dan juga memfokuskan bagaimana untuk menertibkan dari kegiatan tambang ilegal ini. Dan DPR merespon juga nih pemirsa terkait dengan kegiatan tambang ilegal yang dilaksanakan di Indonesia. Kalau berdasarkan pernyataan dari anggota Komisi 7 DPR RI, draft terkait dengan adanya Satgas ini sudah masuk ke Presiden. Kalau kita ingat pemirsa, ini sempat disampaikan oleh Presiden kalau akan membentuk Satgas untuk menertibkan tambang ilegal ini di akhir tahun 2023. Namun memang ini belum ada pemirsa bagaimana progres dari draft untuk Satgas tersebut. Dan menurut Mulyanto harusnya sudah bisa segera dibentuk kalau pemerintah ingin benar-benar memberantas pertambangan ilegal. Karena kasus tambang ilegal sudah sampai pada level darurat. Ini menurut anggota Komisi 7 DPR RI. Pemirsa, kalau kita melihat berbagai kasus dari tambang ilegal, ini tidak hanya membahayakan keselamatan pekerja. Ini juga merugikan para warga yang ada di sekitar, dan juga kalau Anda ketahui ya pemirsa, kami melihat data dari Kementerian ESDM untuk tahun 2022, Indonesia ini memiliki 2.700 tambang ilegal. Dan tahukah Anda kerugiannya di 1 tahun untuk tahun 2022 saja bisa mencapai 3,5 triliun rupiah. Tentunya ini perlu menjadi perhatian ya dari pemerintah dan juga otoritas terkait untuk menertibkan. Karena bukan hanya soal keselamatan, tapi juga banyak kerugian-kerugian lain yang terasa setelah adanya kasus tambang ilegal di Indonesia ini yang 2.700 tersebar di seluruh Indonesia, dan paling banyak untuk datanya di tahun 2021 ternyata berada di Sumatera Selatan, pemirsa. Iya, jadi kalau sudah ada kejadian seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab ya Jessica kalau ternyata ilegal begitu? Bagaimana cara memburunya pemilik dari si tambang ini ketika harus bertanggung jawab atas bencana seperti ini ya? Kita juga akan melihat ya Jessica bagaimana respon dari warganet terkait dengan bencana ini dari Facebook. Akun Setiono AP yang mengatakan risikonya ya seperti ini, seharusnya sudah paham kenapa ada warning tambang ilegal tanpa perencanaan kondisi sekitar kecuali tambah terbuka tanpa risiko. Nah, kalau saya sempat bertanya nih kepada salah satu pengamat energi terkait dengan tambang ilegal ya Gemma, mereka tuh menyampaikan sebetulnya untuk penertiban secara hukum itu tidak cukup. Jadi sebetulnya pemerintah juga harus memiliki opsi bagaimana membuat mereka ini juga bisa masuk menjadi legal sehingga lebih mudah untuk mengawasinya. Jadi untuk keselamatan pekerja pun juga lebih terawasi oleh pemerintah. Jadi birokrasinya agak dimudahkan sedikit ya. Betul. Gitu. Dan selanjutnya kami juga sudah membahas polling nih pemirsa di X. Ini kami bertanya kepada netizen, kenapa tambang ilegal masih marak beredar? Yang pertama, adanya pembiaran 36%. Oke, kemudian juga lemahnya penegakan hukum 51%. Dan yang ketiga, sudah menjadi mata pencaharian 12%. Ini lokasinya tersembunyi 1%. Kalau kita melihat sudah menjadi mata pencaharian, ini
ini bisa sampai 12%, orang-orang jangan-jangan selama ini netizen mata pencahariannya dari tambang ilegal nih. Wah, gimana nih pemerintah? Sebenarnya kasihan ya, mungkin memang yang terpaksa menjadi pekerja tidak punya link lain untuk bekerja di daerahnya, tapi juga harus dibikin birokrasi dan juga dibikin regulasi yang jelas dari pemerintah ya. Betul sekali. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.